Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian, kembali tadi sudah disimpulkan oleh Kang Sukron bahwa mari kita bangun pemikiran kita, pemikiran yang positif agar memunculkan perilaku yang positif pula. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita membangun pikiran yang positif agar kita bisa mampu membuat perilaku yang positif. Bapak-bapak, ibu sekalian dan Buya, maaf bapak-bapak, sebelum saya sampaikan lontarkan pertanyaan, ini ada pertanyaan Buya. Mungkin sebuah pertanyaan, mungkin sebuah keluhan, agar supaya tidak menjadi kontroversial, bahwa dalam pengajian ini atau di masjid ini sering terjadi tepuk tangan. Kemudian ada yang protes, "Mbok jangan tepuk tangan, loh ini masjid." Jadi ingin mendudukan tepuk tangan itu bagaimana? Jadi kemudian ini mungkin terinspirasi oleh ayat wa makana sholatuhum illa muka'aw wa tasdiyah, bahwa sholatnya orang kafir ini, kalau Quran jelas kafir ya. Sholatnya kafir atau ibadahnya orang kafir itu tepuk tangan. Itu kan dalam prangsa, dalam dugaan mereka bahwa tepuk tangan itu sebuah ibadah. Dan model ayat-ayat begini itu kan sebenarnya banyak Buya, seperti walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dzururiha walakinnal waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah innallaha kira-kira ayatnya la'alakum tuflihun atau apa gitu ya. Orang kafir mengira bahwa memasuki rumah bukan lewat pintu itu ibadah. Orang kafir mengira bahwa tawaf di Ka'bah dengan telanjang itu ibadah. Sa'i dengan telanjang itu ibadah. Ini kan dugaan. Karena dengan telanjang itu berarti telah melepaskan semua duniawi. Ini kan urusan dugaan, prangsa. Kemudian kaitan dengan tepuk tangan. Sementara tepuk tangan itu ragamnya banyak. Kalau misal masjid ini mengadakan MTQ misal di masjid, kemudian yang jadi juara itu yang dalam pandangan kasat mata itu kelihatan orang lemah, misal masih anak-anak, misal cacat fisiknya, matanya buta, pasti tepuk tangannya lebih keras enggak? Pasti lebih keras, karena sebuah apresiasi. Maka juga ketika Buya itu menyampaikan pemikiran-pemikiran, kemudian pemikiran itu jauh melampaui pemikiran pada umumnya, pasti akan mendapat apresiasi, pasti terjadi tepuk tangan. Lah, apakah tepuk tangan ini persis dengan seperti apa yang dilakukan oleh kaum kafir? Jadi minta penjelasan itu ketika tepuk tangan di masjid itu mendudukannya bagaimana gitulah. Ya begini, kita walau bagaimanapun kita pakai kaedah umum.
hadis mutawatir, innamal a'malu binniyat. Semua apapun yang kita lakukan dapat dinilai dari motivasi orang itu. Betul nggak? Kita ngasih uang kepada orang membantu, baik atau enggak? Baik. Bener enggak? Belum tentu. Ya kan gitu. Nah, dapat pahala enggak? Ya belum tentu. Tergantung niatnya apa. Ada enggak orang bantu orang niatnya beli suara? Ada enggak? Ada. Nih, ada orang datang minta bantu. Saya kasih, datang langsung sini. Kok cepat banget? Iya. Bukan karena kasihan melihat pengemis itu, karena pengemisnya koreng dulu, bawa lalat, jadi saya kasih suruh cepat pergi. Ada pahalanya enggak? Kita bantu orang supaya tamu yang lain melihat bahwa kita dermawan, kepengen di alam. Ada pahalanya enggak? Ada. Ya, tepuk tangan sendiri saya nanya, maksudnya apa ada tepuk tangan itu? Apakah ingat, tepuk tangan adalah ekspresi kita untuk menyatakan satu kegembiraan. Nggak ada orang ngecek keprok-keprok tuh, nggak ada. Kalau ngecek, kalau gini, saya punten, malah saya sering di tengah ngaji, ya keprok gitu, terus keprok biar rame gitu. Karena tepuk tangan ini kegembiraan. Nah sekarang yang jadi persoalan di masjid boleh nggak keprok gitu? Ya untuk apa keproknya? Mungkin nggak ada ayam masuk? Mungkin. Ngeproknya surah apa ayamnya? Boleh nggak? Kita ada mubalik, dia menjelaskan persoalan sehingga masyarakat merasa puas terjawab persoalannya, akhirnya keprok, menunjukkan satu kesepakatan, satu kegembiraan. Boleh nggak menyatakan gembira? Hakikat keproknya. Nah sekarang tempatnya, ya kan gitu, tempatnya di masjid layak enggak? Saya kira mungkin itu persoalannya ya. Jadi bukan keproknya, tapi tempatnya di masjid. Di masjid boleh enggak orang keprok? Begini, saya ini melihat bahwa Kanjeng Nabi dulu pertama kali begitu hijrah ke Madinah, yang dibangun apa dulu? Masjid dulu. Di mana tuh? Gobah. Oke. Untuk apa sebetulnya Nabi Muhammad bikin masjid itu? Coba kita bertanya kepada yang punya ide, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, untuk apa engkau bikin masjid? Cuman kan Nabi sudah nggak ada kan? Sudah nggak bisa ditanya kan? Sudah nggak ada. Nah, tetapi kan dari peristiwa-peristiwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, bisa nggak untuk menafsirkan? Oke, saya mau nanya. Orang luka-luka diobatinya di masjid. Orang bertengkar didamaikannya di masjid. Latihan perang di masjid, ya kan? Menyampaikan informasi di masjid, pendidikan di masjid. Jadi apa masjid itu dalam pikiran Kanjeng Nabi? Tempat kegiatan namanya apa? Gedung apa? Nah, gedung serbaguna. Dari gedung serbaguna, dalam perjalanan sejarah hanya 1400 tahun ini, akhirnya di penghujungnya sekarang masjid hanya untuk sholat saja, ya kan?
Sampai saya pernah pengen numpang kencing saja nggak bisa di Masjid Al Furqan di Hargolis. Jam 1:30 pulang dari tempat khalwat, pengen numpang kencing, muter-muter, pagernya dikunci semuanya. Nanya sama tukang beca, mang mancingnya sing dikunci, nanti dibukanya asar katanya. Yang butuh nguyakin je sedeman. Jadi akhirnya masjid ini dimandulkan, dikerdilkan, isunya adalah sakralisasi, memuliakan masjid yang berlebih-lebihan. Akhirnya fungsi masjid dipreteli satu per satu. Saya setuju kalau ada Karang Taruna rapat di sini, betul nggak? Ya, ada suami istri bertengkar, didamaikan depan mimbar di sini, didamaikan oleh kiainya. Sing gede pangapurane aja tukaran maning. Suasana masjid kan orang menjadi damai, kan menghindarkan perceraian seseorang. Tetapi beberapa dekade ini saya melihat masjid sudah mulai agak berkembang, yaitu biasa dipakai untuk ijab kabul pernikahan ya. Nah itu sudah kemajuan tuh, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya, ratusan ibu-ibu yang hadir menghadiri nikah, Bapak yakin nggak suci semua tuh? Nggak ada yang head. 100 perempuan suci semua gitu. Salah. Nah, jadi ini fikih, kita bicara fikih. Bahwa masjid itu adalah tempat serbaguna, gedung serbaguna, dan proses para fuqaha membuat masjid itu sampai hanya untuk ibadah sholat saja. Ngobrol dunia di masjid nantinya amalnya 40 tahun nggak diterima. Aduh berat banget ini ceritanya. Ya kan gitu. Tiduran nggak boleh, makan nggak boleh, minum nggak boleh segala macam. Jadi ya hanya untuk sholat saja. Nah saya mensiasati di pondok saya itu, saya tidak tulis masjid, tapi saya tulis gedung serbaguna, sehingga anak-anak santri perempuan yang pada saatnya belajar marhabanan atau apa di masjid, ketika mereka sedang haid nggak apa-apa, karena saya bukan bikin masjid, bikin ruang serbaguna, tapi sholatnya di situ juga, tapi itu bukan masjid. Jadi ya, sehingga saya tidak bikin pengimaman, rata aja gitu, supaya jangan disalahkan. Apa perlu disiasati, ditutup aja tas gitu. Jadi saya kira gitu mah tentu kalau kita bicara mana yang benar tidak akan pernah berujung. Ya, kita kembali kepada apakah masyarakat di sini melihat tepuk tangan itu tidak layak? Kita kembalikan kepada tradisi lokal masing-masing. Ya, mungkin di daerah lain tidak pantas bertepuk tangan, betul enggak? Di Arab Saudi orang lagi sholat dilangkahi kepalanya, boleh enggak? Boleh. Di sini mah dikepruk ndak sisisan. Ada orang muda lewat di hadapan orang tua. Kalau di sini harus minta 1000. Nyuwun. Punten Pak, permisi. Kalau di Arab Saudi ada nggak begitu? Nggak ada. Ya selonong-selonong baik sana. Itu tradisi yang berbeda. Di sana seorang istri memanggil suaminya, panggil namanya saja. Istrinya Kang Arif, Rip. Wajar. Di sini wah, ya sawat tugulan bata sekalian. Makanya untuk yang menilai apakah masjid yang mesti disampaikan nih kan ya, desa-desanya sampean, kita yang punya.
Kalau memang di sini melihatnya tepuk tangan sebagai kata kegembiraan, kan begitu ya, menyambut gembira, ide bagus, dianggapnya tidak apa bisa diterima ya silakan. Tapi kalau tepuk tangan dianggapnya satu yang aib ya tinggalkan. Ya, di daerah lain bisa saja tepuk tangannya itu gini. Di Arab Saudi, di Arab ini, kalau kita ini nyapa orang nempak bokong, wah marah banget mereka. Nempak bokong, kemana kamu? Bokong. Kalau nempak kepala, kemana? Langsung berantem, betul nggak? Di sana kebalikannya, yang sopan tuh nempak kepala di sana. Nempak bokong itu penghinaan namanya. Itu kan common sense, perasaan umum. Jadi kita kembalikan saja kepada jamaah kita penilaian bertepuk tangan di masjid itu boleh atau tidak, ke masjid pakai celana boleh atau tidak, ya silakan, otoritas ada pada masyarakat yang ada di sini. Persoalannya saya sebagai tamu sebulan sekali saya tidak akan bisa memberikan pandangan mana yang baik mana yang buruk. Kita kembalikan kepada bapak-bapak semua. Kalau memang bertepuk tangan itu tidak layak, tinggalkanlah. Tapi kalau itu sebagai satu apresiasi, ya kan gitu, atau sesuatu yang berkenan, ya silakan. Itu saja. Mana yang terbaik? Itu Kang Arif kira-kira. Terima kasih Bu ya. Yang pasti orang Muslim pasti memuliakan masjidnya. Jadi ketika ada tepuk tangan di masjid pasti tidak menghinakan dan tidak merendahkan masjid. Itu kesimpulannya. Nah, jadi yang pengen memuliakan tidak pakai tepuk tangan, mangga. Yang ada yang tepuk tangan, jangan coba-coba menganggap bahwa dia telah menghinakan masjidnya karena dia orang Muslim. Setuju kayaknya sih. Lembe pe uru. Hah?